Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Ayu Kusmardiana dari Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Kajian Wajib dalam Penentuan Keputusan Bisnis. Oke, mari kita mulai pembahasan kita yang pertama. Saat ini, perkembangan ekonomi sedang lesu dikarenakan efek dari munculnya sebuah pandemik virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Virus ini pertama kali dilaporkan di Provinsi Wuhan, Cina pada tahun 2019, akhir tahun, dan secara cepat menyebar ke beberapa negara di dunia. Virus ini menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor di tiap negara yang terserang. Di Indonesia sendiri, virus ini pertama kali dilaporkan pada bulan Februari 2020 dan telah menyebar hampir ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah pencegahan untuk mengatasi merebaknya virus tersebut, mulai dari pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah yang dinilai memiliki angka persebaran yang cukup besar. Nah, pada sektor ekonomi, kebijakan pemerintah ini berakibat lesunya kegiatan perekonomian nasional. Beberapa perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara maupun seterusnya proses operasionalnya. Ada pula perusahaan yang lebih memilih untuk beroperasi seperti biasa, namun tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari mewajibkan pemakaian masker, cuci tangan di setiap keluar masuk perusahaan, serta menjaga jarak aman. Pada pelaku usaha kelas menengah ke bawah, kebijakan pemerintah sangat memberatkan mereka, khususnya para pedagang yang bergantung pada modal harian untuk kegiatan operasionalnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil adalah dengan cara mengambil keputusan usaha yang tepat. Pengambilan keputusan ini berdasarkan pada data yang relevan serta analisa yang matang agar terhindar dari alternatif paling buruk bagi keberlangsungan usaha mereka. Analisis usaha dapat dilakukan dengan berbagai metode mulai dari metode CSF, SWOT, SOAR, dan lain sebagainya yang dinilai sesuai dengan kondisi serta bidang usaha mereka. Selanjutnya, pada kajian atau analisa bisnis. Analisa CSF, Critical Success Factor, adalah metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dinilai kritis di dalam lingkungan perusahaan. Analisa CSF memberikan gambaran pada perusahaan tentang aspek-aspek kritis di setiap aktivitas serta proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Tujuan dari analisa ini untuk menginterpresentasikan objektif secara jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan serta informasi yang dibutuhkan. Peranan analisa CSF sendiri dalam penentuan perencanaan strategis adalah sebagai menghubung antara strategi bisnis perusahaan dengan sistem informasi di dalamnya, memfokuskan proses perencanaan strategis pada area yang strategis, memprioritaskan usul di aplikasi SI, dan mengevaluasi strategi tersebut. Pada metode analisis CSF sangat tepat apabila digunakan sejalan dengan analisis value claim dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta memfokuskan pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan. CSF sendiri memiliki beberapa tipe. Yang pertama, tipe industri. Tipe industri ini faktor dari karakteristik industri dan merupakan apa yang harus dilakukan supaya tetap kompetitif.
Yang kedua, tipe lingkungan. Pada tipe lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan seperti iklim bisnis, ekonomi, kompetitor, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, tipe strategi. Tipe strategi. Pada tipe strategi, faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor strategi kompetitif yang telah dipilih oleh perusahaan. Yang terakhir, tipe temporal. Tipe temporal dalam perusahaan sangat mempengaruhi, meliputi timbulnya kesempatan, hambatan, dan faktor lainnya. Selanjutnya, untuk menerapkan metode CSF, maka terlebih dahulu dilakukan analisa CSF. Analisa CSF ini bertujuan untuk merumuskan faktor-faktor kritis yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Khusus pada sebuah proyek, setidaknya terdapat 5 elemen yang menjadi fokus perhatian dalam menentukan faktor CSF sebagai berikut. Yang pertama, project manager, tim proyek, proyek itu sendiri, organisasi, dan terakhir lingkungan eksternal. Pada analisa SWOT, SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Nah, strength sendiri merupakan karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Weakness atau kelemahan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan para organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Opportunities, peluang, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi maupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Threats atau ancaman merupakan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT yaitu faktor internal dan eksternal. Internal sumber daya yang dimiliki, itu yang pertama. Kedua, keuangan finansial. Ketiga, kelebihan atau kelemahan internal organisasi. Yang keempat, pengalaman organisasi sebelumnya. Eksternal, nomor satunya tren, terus budaya, sosial politik, ideologi, dan perekonomian. Yang ketiga, sumber-sumber permodalan. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, perkembangan teknologi. Keenam, peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya terakhir, lingkungan. Pada analisa SWOT, tahapan analisa SWOT bagi perencana strategi dimulai dengan keputusan untuk memilih SWOT. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan atau inquiry yang menggunakan pertanyaan positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan peluang potensial. Dalam fase ini, pandangan-pandangan dari setiap anggota organisasi dihargai. Penyelidikan juga dilakukan guna memahami secara untuk nilai-nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi, serta hal-hal terbaik yang pernah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, pengambilan keputusan bisnis. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi masalah. Hal yang paling penting sebelum melakukan pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi permasalahan dalam bisnis. Jika salah dalam mengidentifikasi masalah, bukan tidak mungkin jika keputusan yang diambil nantinya tidak menjawab permasalahan yang dimiliki. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Bisa jadi membuat pengambilan keputusan yang dibuat berbeda. Jika memprediksi bahwa perusahaan selera masyarakat tersebut hanya berlaku sementara ataupun musiman, maka mungkin saja akan memutuskan untuk efisiensi biaya demi mempertahankan
usaha di musim peklik dan berharap kembali bangkit jika selera masyarakat sudah kembali seperti semula. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan evaluasi dan belajar. Kesimpulan dari presentasi di atas adalah pentingnya sebuah pemilihan dari pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan juga harus berdasarkan dari analisa yang matang, melalui metode yang dinilai sesuai dengan kondisi dan bidang usahanya. Pengambilan keputusan bisnis yang tepat mampu menjamin keberlangsungan suatu usaha, meskipun di tengah keadaan yang sangat buruk sekalipun. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.